Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal 'azamah wa aw'ada man naza'ahuma bin naril mu'limah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bil uluhiyyati war rububiyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man ittasafa bil 'ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina maulana Muhammadin manba'il ulum wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah memberikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertemu kembali di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thalithatu wal 'ishrun ba'dal mi'ah min al-hikamil 'ataiyah. Hikmah yang ke-123 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, berkata Imam Ahmad bin Abdullah bin Athaillah As-Sakandari, Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Mana'aka an tadda'iya ma laysa lak mimma lil makhluqin afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang engkau bahwa engkau mengakui sesuatu yang bukan milik engkau dari sesuatu bagi makhluk-makhluk Allah. Apakah dia Allah membolehkan engkau bahwa engkau mengakui sifatnya Allah, sedangkan Allah itu adalah Tuhan semesta alam? Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-123. Para muhibbin rahimakumullah, idza kana Allah Ta'ala mani'an laka ayyuhal 'abdu wa muharriman 'alaika an tadda'iya ma laysa laka mimma a'dalil makhluqin minal amwal wal ahwal wal af'al wal aqwal wa ghairiha wa musammiyan dzalika zulma wa 'udwana wa mu'idan 'ala dzalika 'adzaban alima. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang engkau wahai hamba dan mengharamkan Allah atas engkau bahwa engkau mengakui sesuatu yang bukan bagi engkau dari sesuatu yang Allah berikan kepada makhluknya, baik itu harta, baik itu keadaan, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Dan Allah menamakan demikian itu satu kezaliman, melampau batas. Dan Allah menjanjikan atas yang demikian azab yang pedih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengakui
sesuatu yang bukan milik kita, baik itu berupa harta. Kepunyaan orang diakui, itu rumahku, padahal lain rumah seorang. Itu kendaraanku, padahal bukan kendaraan seorang. Nah, mengakui harta orang lain, mengakui keadaan orang lain, kepangkatan orang lain, mengaku jadi bupati, mengaku jadi camat, padahal irti. Nah, mengaku camat, mengaku bupati, padahal milik orang lain. Wal af'al perkataan, perbuatan, wal af'al perbuatan, itu adalah pekerjaanku, itu adalah ciptaanku, itu adalah bikinanku, padahal bukan bikinannya. Wadah ini ulahan siapa nih? Itu ulahan kita tuh, padahal nukar juga. Nah, padahal nukar, bepadah mau ulah seorang. Wal aqwal perkataan, perkataan orang lain dianggap disebut perkataan sendiri. Ucapan orang lain disebut ucapan dirinya sendiri. Itu mengaku perkataan orang diakui sebagai perkataan sendiri. Dan selainnya, selain daripada yang tersebut, misal anak orang diakui ini anak seorang. Bapak ayah orang lain diakui ini orang tuaku. Nah, mengakui. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu perbuatan tadi Allah menyebutnya suatu zulma wa udwana, kezaliman dan melampau batas. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang demikian itu azaban alimah, azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manidda'a ma laisa lahu falaisa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar." Nah, ujar Nabi, siapa-siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golongan kami, dan dia silahkan mencari tempatnya di dalam api neraka. Hadis lain menyebut, manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam al jannatu alaihi haram. Orang yang mengaku, ini abahku, ini mamaku, ini anakku, padahal lain, dan dia tahu, nah maka fal jannatu alaihi haram, maka surga atasnya itu diharamkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengakui sesuatu yang bukan kepunyaan kita daripada kepunyaan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yubihu laka an tadda'iya sifatan makhsusatan min sifatihi wa huwa rabbul alamin. Maka bagaimana, artinya tidak mungkin Allah membolehkan bagi engkau bahwa engkau mengakui satu sifat yang khusus dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah itu Tuhan semesta alam. Nah, artinya kita mengakui kepunyaan makhluk dilarang, apalagi kita mengakui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita mengakui kita punya sifat, mengambil dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa izan min a'zami zulmi wa asyaddil udwan, dan itu merupakan sesuatu yang paling besar kezaliman, paling besar melampaui batas. Kita mengakui yang kepunyaan Tuhan diakui sebagai kepunyaan sendiri, kepunyaan seorang. Itu lebih berat lagi dosanya itu. Lebih berat lagi dosanya daripada mengakui sesuatu yang punya makhluk.
Ini punya Tuhan diakui kepunyaan dirinya sendiri. Lebih berat lagi itu. Asyaddu zulmi, a'zami zulmi, paling besar kezaliman itu. Wasifatul mukhtassatu bihi ta'ala, bermula sifat yang khusus dengan Allah Ta'ala. Kalghina, seperti kaya. Nah, kaya itu sifat Allah. Wal qudrati, kuasa, itu sifatnya Allah. Wal quwwati, kuat, sifatnya Allah. Wal izzati, mulia, sifatnya Allah. Wal ilmi, ilmu, sifatnya Allah. Wa asbahi dalik, dan yang serupa itu. Nah, ini sifat-sifat ini kepunyaan Allah. Jangan sekali-kali kita hendak mengakui sifat Allah itu. Kita mengakui kepunyaan makhluk dilarang keras oleh Allah, apalagi kita mengakui yang kepunyaan Allah. Fa iza da'aita bi an i'taqadta aw qulta annaka ghaniyun aw qadirun aw qawiyyun aw azizun aw alimun, kana dzalika min kaba'iri ma'asil qalbi wa min musyarakati Rabbi ta'ala. Apabila engkau wahai hamba mengaku dengan bahwa mengiktikadkan di dalam hati, atau diucapkan, au qulta, atau engkau mengatakan, aku adalah orang yang kaya, aku adalah orang kaya, aku orang yang berkuasa, aku orang yang kuat, aku orang yang mulia, aku orang yang berilmu. Nah, maka yang demikian itu merupakan paling besar dosa-dosa di hati kita. Itu paling besar dosa-dosa hati, dan itu merupakan menyekutui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam hati bergeritik nih, di kampungnya aku paling sugih. Di hati bergeritik, di kampung ini aku paling sugih. Nah, atau di hati, atau diucapkan, apalagi diucapkan. Siapa di sekampung nang kayak aku ada sugihnya nggak ada. Aku nang paling sugih di sini. Nah, ini orang menyekutui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang punya dosa yang sangat besar. Mengambil ampun Allah Ta'ala, mengambil sepeda orang itu masuk penjara. Ini mengambil kepunyaan Allah Ta'ala, diambilnya. Aku nang paling sugih. Aku nang berkuasa sini. Ini daerahku, siapa nang? Aku berkuasa. Nah, ucapan-ucapan itu seringkali timbul di mulut orang-orang yang tidak memahami demikian. Sini aku yang berkuasa, ini wilayahku. Ini sudah menyekutui Allah. Atau perasaan timbul, aku yang paling kuat, aku yang paling kuat di sini. Diucapkan atau hanya dalam hati. Aku orang yang mulia. Atau alimun, aku orang yang alim. Nah, itu min kabairi ma'asil qalbi. Itu maksiat besar. Maksiat besar. Ini sudah mengakui kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min abhasil fawahish indal arifin wujudu syai'in minasyarikah fil qalbil abdi biddi'ai syai'in min sifatir rububiyyati li nafsihi i'tikadan aw qawla li'anna dhalik munaza'atun wa takabburun alaihi ta'ala. Menurut orang-orang yang arifin, yang arif billah, kejahatan yang paling jahat, kejahatan yang paling jahat, adanya sesuatu persyarikatan dalam hati seorang hamba dengan mengakui sesuatu dari sifat ketuhanan bagi dirinya. Ya tadi, mengakui aku paling sugih, sekampungan ini aku paling alim,
Sekampungan ini aku paling alim, sekecamatan ini aku paling alim, sekabupaten ini aku paling alim. Dalam hati ini merasa, apalagi diucapkan. Itu hasil fawahish. Kejahatan yang paling jahat, lebih jahat daripada zina, lebih jahat daripada riba, lebih jahat dari segala macam maksiat. Nah, itu dianggap inting biasanya. Dianggap orang yang merasa dirinya jago, aku paling jago sini. Siapa yang wani lawan aku? Nah, ini merebut sifat Allah. Merebut sifat Allah. Kejahatan yang paling jahat menurut orang arifin adalah sesuatu di dalam hati menyekutuwi Allah, baik itu i'tikad atau perkataan, karena yang demikian itu merebut dan takabur atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling pintar lah sama aja, paling bisa lah sama aja, paling mahir lah, kesemuaan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hendak direbut-rebut, jangan hendak diakui, karena itu bukan kepunyaan kita, itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling bungas kah sama aja juga. Bungas itu keindahan, keindahan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار وفي رواية قسمته. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kesombongan, keagungan itu adalah merupakan sifat yang khusus bagiku. Itu sifat yang khusus bagiku. Kebesaran, keagungan. Siapa yang merebut aku satu daripada keduanya, itu aku lemparkan dia ke dalam neraka. Dalam riwayat lain, au qasamtu, atau aku hancurkan dia. Aku hancurkan dia. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hadis disebutkan man taraffa'a wada'ahu Allah. Siapa yang bertinggi, Allah turunkan. Wa man tawadha'a, siapa yang rendah, rafa'ahu Allah, Allah angkat dia. Al-ahadis fi zammi man ittasafa bi sifatin mukhtassatin birrububiyah katsiratun. Hadis-hadis yang mencela orang yang bersifat dengan sifat yang khusus dengan ketuhanan itu banyak hadisnya. Banyak hadisnya. Namun kita mendengar, tahu, tapi kita belum merasa kayaknya kadis pernah melakukan itu. Kalau orang ada berzina, dianggap paling jahat sudah. Ada orang main judi, dianggap paling buruk di kampung itu. Ada orang berbuat riba, dianggap paling jahat manusia. Padahal orang yang paling jahat itu orang yang merebut sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa dirinya kaya, dirinya besar, dirinya mulia, dirinya alim. Ini manusia paling jahat. Karena dia sudah berusaha untuk mengambil, mendakwa, mengakui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha setengahnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Rasulullah menyatakan tidak masuk surga, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil biji daripada sifat kesombongan. Artinya menyekutui Allah tu walaupun sedikit, ya besok menyekutui. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru min Allah ta'ala. Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang lebih pencemburu daripada Allah Ta'ala.
Allah itu sangat pencemburu, penimburuan. Allah sangat penimburuan, pencemburu. Wa ma'nal ghairah, maksudnya cemburu itu annahu la yarda bi musyarakati ghairihi lahu fi makhtassa bihi min sifatir rububiyyah. Artinya Allah itu pencemburu, Allah paling tidak suka kalau ada orang yang mau merebut sifatnya. Allah tidak suka kalau orang yang ada memakai sifatnya. Allah paling tidak suka kalau ada orang yang mengakui sifatnya itu. Itu artinya pencemburu. Allah cemburu. Kalau kita punya bini, kita berisi bini kita dianu orang, kita cemburu. Kenapa? Karena bini itu milik kita. Bini milik kita. Kita cemburu. Ada orang yang merayu bini kita, ada orang yang menggoda bini kita, kita pasti cemburu. Karena ini adalah milik kita yang khusus ini. Nah, sifat-sifat kebesaran, keagungan, kemuliaan itu sifat Allah yang mukhtassun bihi, yang khusus dengan Allah. Siapa yang ada menyentuh sifat itu, Allah marah. Allah marah. Nah, walidzalika nahana anil ittisab bil izzi wal azamah wa talabir riasah wal ulu aw iddi'ai dzalik bil maqal. Oleh karena Allah itu orangnya pencemburu, lalu Allah mencegah kita daripada bersifat dengan kemuliaan, keagungan, mencari ketinggian, mencari kedudukan, jabatan, atau mengakui demikian dengan perkataan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-123 sangat berhubungan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqah. Jadilah engkau dengan sifat Tuhan bergantung. Nah, kita disuruh bergantung dengan sifat Allah. Jangan hendak meminjam, memakai sifat Allah. Disuruh bergantung. Nah, contohnya bergantung, misalnya aku ini ada dengan adanya dia. Nah, itu bergantung pada dia. Aku ini alim dengan ilmu dia. Aku ini kaya dengan kekayaan dia. Aku ini kuat dengan kekuatan dia. Ini bergantung. Nah, ini dipuji oleh Allah. Hamba yang bergantung ini dipuji oleh Allah. Tapi kalau kita mengambil sifat Allah, nah itu yang sangat dicela. Misal kita lawan atasan kita, lawan atasan, lawan pejabat. Nah, ulun nih kada berdaya. Ulun nih bergantung lawan pian. Jerpian ka ini, ulun ka ini, jepian ka itu, ulun ka itu. Hidup mati ulun ini tergantung lawan pian. Nah, suka bana atasan itu. Suka bana atasan kalau ada bawahan nang macam ini, nang bergantung nih. Ulun nih bupati nah, bergantung lawan pian. Ulun nih ka ini karena pian. Ulun nih bisa ka ini berkat pian. Ulun nih semua nih berkat pian, bergantung lawan pian. Suka bana bupati. Suka bisa naik pangkat itu. Nah, demikian hamba Allah, demikian hamba Allah yang bergantung dengan Allah. Ya Allah, hamba ini ada karena Engkau adakan. Ya Allah, hamba ini kaya dengan kekayaan Engkau. Hamba ini alim dengan ilmu Engkau. Hamba ini kuat dengan kekuatan Engkau. Nah, Allah akan suka dengan kita dan dinaikkan oleh Allah martabat kita. Tapi kalau orang ini kemana-mana mengaku bupati, tarik bupati. Kampung-kampung aku bupati di sini, padahal lain. Nah, ini mengambil jabatan orang. Kalau bergantung dengan bupati, bupati suka. Bergantung dengan Allah, Allah suka. Tapi kalau mengambil sifat Allah, nah ini yang Allah sangat tidak ridha, sangat tidak suka. Para muhibbin rahimakumullah,
Fa in fa'ala syai'an min dzalik, jikalau dia perbuat sesuatu dari yang demikian tadi. Nah, yang merasa dirinya ini mulia, merasa dirinya ini berilmu, merasa dirinya ini kuat karena banyak punya anak buah, karena banyak punya harta, karena banyak punya macam-macam. Dia merasa kuat dirinya, merasa tangguh dirinya. Nah, istahaqqat tarda wan nakal minallahi ta'ala, maka dia itu berhak diusir dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selama ini merasa dirinya itu mulia, merasa besar, tapi belum dihukum oleh Allah, itu hanya menunggu waktu. Hanya menunggu waktu. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini dianggap syuraka illah, dianggap penyekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita pelajari tingkatan-tingkatan dosa. Dosa yang paling berat itu adalah dosa menyekutukan Allah. Itu dosa paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar selain menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk pengakuan bahwa kita ini orang yang berilmu, pengakuan bahwa kita orang yang alim, pengakuan bahwa kita orang yang kaya, orang yang kuat, itu bagian daripada menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh hal-hal seperti ini. Inilah yang mencelakakan kita yang di akhirat baik di dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ada ungkapan dari para ulama, maksiyatun awrasat dhulla wastisghara khairun min ta'atin awrasat izza wastikbara. Satu perbuatan maksiat yang kita lakukan, tapi dengan maksiat itu kita merasa hina. Dengan maksiat itu kita merasa rendah. Dengan maksiat itu kita merasa tidak ada harga diri. Itu jauh lebih disukai Allah daripada kita berbuat taat namun kita merasa mulia. Daripada kita berbuat taat tapi merasa besar. Berbuat taat tapi merasa angkuh terhadap orang-orang lain. Orang lain tuh rigat, kotor, sembahyang aja kada. Padahal yang dikatakannya itu dosanya bisa lebih besar daripada orang yang tidak sembahyang itu. Jadi dosa-dosa yang sifatnya itu dosa kehambaan, seperti mencuri, merampok, berzina, riba. Nah, ini dosa-dosa kehambaan. Nah, itu di bawah tingkatannya daripada dosa-dosa rububiyah, kesombongan, keangkuhan. Itu dosa-dosa rububiyah. Dosa-dosa mengakui ketuhanan jauh dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan demikian. Orang ada ahli zina, kalau kita merasa aku lebih mulia daripada ini. Nah, dosanya lebih besar kita merasa mulia itu daripada orang yang berzina tadi. Karena dia berzina itu ditirunya sifat hewan. Kalau kita merasa mulia, yang kita tiru sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Ada orang yang berbuat minum arak, asa jijik duduk betatai lawan inya. Asa hina pada tai lawan inya. Kada cocok ini bakawan aku, ikam pemabuk, ikam penjina, ikam melakukan riba. Aku ni kada suah macam itu. Nah, kita merasa mulia dengan amal kita. Padahal dengan demikian Allah lebih suka orang yang maksiat tapi dirinya merasa hina daripada yang taat namun dirinya merasa mulia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian daripada keterangan hikmah yang ke-123. Manahaka an tad'iya ma laysa laka min malil makhluqin afa yubihu laka an tad'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kita mengakui milik orang lain, maka lebih melarang lagi Allah kalau kita mengakui milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-124.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما.